the world as my representation. Dunia ini sebenarnya hanya representasi. Representasi itu presentasi ulang. Apa sih maksudnya presentasi ulang? Aku menampilkan lagi dunia versiku. Jadi ngaji ini tidak pernah objektif. Ngaji filsafat ya ngaji filsafat. Selalu ngaji filsafat sebagaimana aku pahami. Makanya ketika misalnya ada beberapa teman yang nulis testimoni tentang ngaji ini, isinya kan beda-beda. Kenapa? Karena ngaji ini tampil dalam dirinya sesuai presentasinya dia. Maka representasi, presentasi ulang adanya ngaji ini dan pemahaman orang terhadap ngaji ini. Jadi dua kali, makanya representasi, presentasi ulang. Laptop ini dia tidak tampil sebagai dirinya, tapi tampil sebagai yang saya pahami sesuai kapasitasku. Karena dalam diriku ada informasi tentang laptop, saya menyebutnya laptop. Simbahku di kampung mungkin yang nggak pernah ngerti laptop itu apa, informasi kayak gitu ndak ada. Nonton gini mungkin bingung, dianggap TV. Ngertinya cuma TV. Lo ada TV bisa dilipat, mungkin bisa begitu ngelihatnya. Kenapa? Tidak pernah ada informasi. Jadi dia melihat laptop, representasi versi dia bukan laptop, tapi TV yang bisa dilipat. Jadi the world is my representation. Jadi hidup ini, kenyataan yang kita lihat semuanya itu sifatnya fenomenal dan ilusif. Kenapa ilusi? Yang sejati tidak ada. Kenapa tidak ada yang sejati? Tidak pernah kepegang. Selalu versiku. Sepak bola aja kan juga begitu. Kalian ada yang suka klub A, suka klub B, suka klub C. Merasa klubnya paling hebat. Padahal yo kadang-kadang yo kalah. Kadang-kadang yo seri barang. Tapi kan sesuai presentasimu masing-masing, yang paling hebat siapa? Jadi selalu dunia itu selalu versi, tidak pernah asli. Jadi kadang-kadang versinya malah bertumpuk-tumpuk. Ngaji ini menurut si A, terus dia nulis, tulisan si A dipahami orang lain, dia dan seterusnya. Al-Quran dipahami Imam Syafi'i, berarti Al-Quran versinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti dipahami oleh orang-orang yang setuju melahirkan mazhab namanya Syafi'iyah. Syafi'iyah di Indonesia mungkin diikuti misalnya oleh Mbah Hasyim Asy'ari melahirkan NU. NU nanti dipahami ala Gus Dur jadi NU versi Gus Dur. Nanti mungkin pecah lagi, Gus Dur yang PKB apa Gus Dur yang non politik apa yang Gus Dur. Selalu begitu. Selalu representasi, selalu dipresentasi ulang. Jadi itulah karakternya dunia. Dan kalau presentasi ulang berarti saya yang memahami, laptop yang dipahami. Dan ini selalu hadir bareng, tidak pernah terpisah. Kalau dipisah, relasinya hilang, ya tidak ada pemahaman itu, ya laptopnya tidak ada, sayanya tidak ada. Selalu hadir bareng. Jadi subjek dan objek itu my representation sekaligus. Cara orang memahami realitas. Jadi tidak usah terlalu diambil serius, katanya Schopenhauer. Kenyataan itu, realitas itu sifatnya ilusif. Tidak ada yang sejati. Selalu versiku. Mungkin Habib tertentu bagi seseorang dia luar biasa, bagi orang yang lain dia harus dijauhi. Kenapa? My representation. Setiap orang merepresentasikan keinginannya sendiri-sendiri. Jadi the world as my representation. Rumus pertamanya ini harus diingat-ingat. Jadi tidak ada sesuatu yang sejati. Semuanya ilusi. Ini kan mirip ajarannya Buddha.
semuanya kosong. Nama besarmu kosong, kehebatanmu itu kosong, kekayaanmu kosong, kemasyhuranmu kosong. Semuanya hanya persepsi, hanya ilusi, representasimu sendiri. Maka orang itu bisa pesimis, bisa optimis sesuai yang dia inginkan. Bisa berpikir positif, bisa berpikir negatif sesuai yang dia mau. Karena dia sendiri yang merepresentasikan. Ngaji ini dianggap sesat, menyesatkan juga bisa, dianggap bermanfaat juga bisa, dianggap cuma tombong nganggur aja daripada tidak ada kesibukan, yo iso. Tinggal caramu membaca. Kenapa? Karena duniamu kamu sendiri yang bikin. Disitulah letak ilusifnya. Bahkan misalnya urusan cinta cantik dan tidak cantik kan juga versi. Bagimu cantik luar biasa, mungkin bagi orang lain biasa-biasa saja. Ada yang cakep, tidak dapat pacar, padahal perasaan ya cakep, tapi kok tidak entuk-entuk. Mungkin bagi orang lain nggak terlalu cakep, biasa-biasa saja. Kamu aja yang over GR. Ya kan? Itu my representation. Representasimu sendiri. Nah, kuncinya apa dari representasi itu? Kuncinya adalah will. Jadi tadi ya saya jelaskan lebih mudah. Antara aku dengan laptop itu jembatannya cuma satu, will. Karepmu, keinginanmu. Saya sebut tadi versimu, itu kan sesuai karepmu. Apa yang ada di balik dirimu. Jadi pintu gerbangnya adalah kehendak. Realitas itu sifatnya ilusif, dan di balik realitas ini, di balik hubunganku sama laptop ini ada kehendak. Kehendak itu semacam pola yang ada di belakangku, yang mendorongku berpikir, yang mendorongku menginginkan sesuatu, yang mendorongku punya hasrat satu hal dan seterusnya. Tak kasih contoh. Ini harusnya flash disk. Membacanya juga flash disk. Tapi ketika punggungku gatel, aku punya kehendak untuk ngukur apa bahasa garuk. Tanganku nggak nyampe, pakai media ini. Will ingin garuk. Maka yang semula flash disk sekarang jadi alat garuk. Saya representasikan flash disk ini sekarang sebagai alat garuk. Kenapa begitu? Willku yang membunyikan. Keinginanku. Padahal dia ulama besar, luar biasa, pakai jubah, pakai surban, jenggotnya panjang. Kok kamu maki-maki? Dalam dirimu pasti ada kehendak, ada will yang jelek tentang beliau. Jadi dorongan batin, dorongan diri paling kuat dalam diri manusia itu will, kehendak. Jadi, misalnya yang membunyikan teh ini pantas apa enggak pantas sih ditaruh di atas ini, itu kan yang bunyi bukan akalmu, bukan dirimu, tapi willmu yang menjawab. Sehingga kamu kemudian menarik relasi dengan teh ini pantas apa enggak pantas. Laptop ini terlalu besar apa cukupan sih besarnya? Kemudian layar di situ dengan tulisan kecil-kecil gitu cukup apa enggak? Itu jawabanmu ditentukan oleh willmu sendiri. Keinginanmu. Kamu sih pinginnya layar itu diperbesar dikit biar tulisannya enggak kecil-kecil, biar yang di belakang kelihatan. Ada yang enggak Pak, itu sudah cukup. Ada yang yang penting ada lah Pak, enggak masalah. Beda-beda menghadapi layar itu siapa yang membunyikan? Willmu, keinginanmu, hasratmu. Jadi ternyata jembatannya antara aku dengan barang, objek dengan subjek, kuncinya ternyata tidak di akal, di will, kehendakmu, karepnya dulu. Ini yang harus dibongkar.
katanya Schopenhauer. Bahkan bukan akal. Akal atau rasio itu tugasnya cuma menjustifikasi. Jadi menjustifikasi itu membenar-benarkan yang mungkin semula nggak terlalu pas, nggak terlalu benar, tapi kamu kasih argumen. Akal itu datangnya selalu di belakang setelah will, katanya Schopenhauer. Jadi dia tugasnya cuma ngasih stempel bahwa yang diinginkan itu benar. Dulu mungkin kamu kuliah milih jurusan itu sakarepmu, ndak mikir. Tiba-tiba kuliah kok neng Usuluddin misalnya. Itu kamu ndak mikir, ya kemarin entah kenapa kamu terpola ke situ, pikiranmu ke sana dan masuklah ke sana. Ditanya orang juga ndak tahu, tapi pelan-pelan kamu akalmu kerja menjustifikasi. Loh, masuk Usuluddin itu karirnya nggak cuma di dunia, di akhirat bisa misalnya. Misalnya, loh ini justifikasinya di belakang. Jadi akalmu itu tugasnya menjustifikasi karepmu. Bahasa Jawanya begitu. Keinginanmu. Sebenarnya kamu suka duluan. Kayak kamu seneng bola itu loh. Sudah terlanjur seneng, meskipun kalah ya dicari-carikan argumen biar tetap. Belum itu sementara. Wah, aku wasitnya tidak adil itu. Itu selalu begitu. Kenapa? Karena yang bunyi itu will-nya, kehendaknya. Akal menjustifikasi belakangan. Makanya kalau di mazhabnya Asy'ari, akal tidak didahulukan. Karena akal itu yang baik bisa dirasionalkan, yang jelek pun bisa dirasionalkan. Ya misalnya kan dulu sering saya kasih itu, misalnya ada anak pacaran cowok cewek terus nginep di hotel, terus digerebek orang, itu dia bisa ngasih jawaban rasional. Loh kok semuanya marah, wong ini pacar-pacarku dewe, suka sama suka, ndak ada yang maksa, hotelnya ya tak bayar-bayari dewe. Nanti kalau ada resikonya tak tanggung-tanggung sendiri, kok yang lain cerewet. Nah, itu kan masuk akal jawaban semacam itu. Kecuali aku ngerusak orang lain, menyiksa, maksa orang lain, terus kalau ada resiko saya lari, itu baru salahin. Wong ini belum apa-apa. Itu akal yang membunyikan itu. Jadi akal itu bisa datang belakangan. Kebanyakan memang begitu. Orang suka atau tidak suka dulu, justifikasi rasionalnya belakangan. Kayak kemarin waktu pilkada itu kan begitu. Jadi pro atau anti dulu, nanti bikin argumen. Kalau argumennya kurang ya nyari fakta, faktanya kurang bikin hoax. Untuk apa? Mendukung pandangannya, mendukung will-nya. Jadi untuk membongkar pikirannya seseorang, argumennya tidak penting. Coba kamu cek will-nya, kehendaknya. Karena kehendak itulah yang memicu tindakan. Nanti tindakan itu didukung baru oleh akal atau intelek. Jadi orang itu eksis didorong oleh will-nya, oleh kehendaknya. Jadi makanya tidak harus terlalu wow sama akal. Karena ternyata kuncinya sifatnya emosi, yaitu will, kehendak. Nah itu teorinya Schopenhauer.